Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, setelah seseorang itu mandi, maka waktu memakai pakaian ihram, maka wajib bagi laki-laki itu menanggali yaitu pakaian yang berjahit dari tubuhnya. Kenapa? Karena perbuatan yang itu dilarang waktu kita melaksanakan ihram. Tapi bagi perempuan, pakaian berjahit itu tidak dilarang bagi mereka untuk memakainya sewaktu mereka ihram, tapi wajib bagi mereka itu membukakan muka mereka dan juga telapak tangan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, tapi bagi laki-laki sebelum mereka yaitu melaksanakan sunnah mandi ihram, maka mereka sunnah memotong, apakah itu memotong kuku, apakah mencukur kumis, mencabut ketiak, sebagaimana kalau kita melaksanakan sholat Jumat. Kan sunnah, ada beberapa sunnah yang kita lakukan, yaitu seperti mencukur rambut, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, itu kan disunnahkan pada hari Jumat. Maka juga bagi orang yang mau melaksanakan yaitu ihram, sebelum dia mandi ihram, sunnah ihram, maka dia sunnah memperbuat yaitu seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, habis mereka itu melaksanakan yaitu mandi ihram, kemudian setelah itu sunnah bagi mereka itu melaksanakan 2 rakaat sholat sunnat, yaitu sholat sunnat ihram. Adapun niatnya usolli sunnatal ihram rakaataini ada alillahi ta'ala, aku sengaja sholat sunnat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat sunnat ihram itu sama dengan sholat sunnat, yaitu apakah itu sholat sunnat yang tidak mempunyai sebab, apakah sama pahalanya dengan sholat sunnat tahiyatul masjid. Cuma kalau sholat sunat yang tidak mempunyai sebab itu kan diharamkan kita untuk melaksanakan sholat, yaitu kalau seandainya kita di luar Mekah. Apabila matahari itu pas di atas kepala, belum dia condong ke barat, belum tergelincir matahari, maka orang yang melaksanakan sholat sunat ihram itu diharamkan. Maka oleh sebab itu tunggu dulu tergelincir matahari, barulah boleh dia melaksanakan itu sholat sunat ihram kalau matahari itu pas dia di pertengahan. Kalau tidak pas di pertengahan, umpamanya belum sampai ke pertengahan, umpamanya di jam 12 lewat, umpamanya belum sampai ke pertengahan, dia melaksanakan sunat ihram itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah di waktu-waktu yang diharamkan bagi orang yang melaksanakan sholat sunat yang tidak mempunyai sebab. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi di atas, dan juga sholat sunat ihram itu sama dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Kenapa saya bilang kalau ada orang masuk masjid lantas dia melaksanakan yaitu 2 rakaat sholat sunat yang lain, tapi dia niatkan sekaligus melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, walaupun dia laksanakan 2 rakaat sholat sunat, umpamanya sholat sunat rawatib, dia berniat sekaligus sholat sunat tahiyatul masjid, maka dapatlah pahala sholat sunat rawatib dan juga sholat sunat tahiyatul masjid. Demikian juga sholat sunat ihram. Kalau ada orang melaksanakan sholat sunat yang lain lantas dia niatkan sekaligus sholat sunat ihram, maka dapatlah kedua pahalanya, yaitu seperti umpamanya dia sedang di masjid, ya, setelah mandi dia sedang di masjid, dia laksanakan sholat sunat tahiyatul masjid beserta yaitu sholat sunat yaitu ihram, maka dapatlah 2 pahala itu tahiyatul masjid dan juga sholat sunat ihram. Atau ada orang pas melaksanakan sholat zuhur, dia mau melaksanakan sholat sunat ihram, maka dia niatkan aku sengaja sholat sunat, sholat fardu zuhur sekaligus sholat sunat ihram, maka dapatlah pahalanya, yaitu pahala sholat fardu dan juga sholat sunat ihram. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itulah yang saya maksud tadi yang di atas, bahwa sholat sunat ihram itu sama dengan sholat sunat yang tidak mempunyai sebab dan juga sholat sunat tahiyatul masjid.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, setelah mereka melaksanakan sholat sunat ihram, barulah mereka itu baru memakai ihram. Nah, itu kalau seandainya mereka memakai ihram, maka wajib bagi seseorang itu yang mau memakai ihram itu yaitu menghadap kiblat. Yaitu sebagaimana yang saya jelaskan pada pertemuan lalu, mereka berniat nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihi lillah, kemudian barulah mereka memakai ihram yaitu dengan menghadap kiblat, yaitu menghadap ke Baitullah, maka baru setelah itu mereka memakai ihram. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, tapi disunnahkan bagi orang yang memakai ihram itu sudah memang berdiri di jalan raya yang menghadap ke Mekah. Perjalanan mereka itu kalau seandainya mereka itu berjalan kaki. Kalau nyatanya mereka itu adalah naik kendaraan mereka itu sudah menghadap ke arah Mekah, maka disitulah mereka itu memakai ihram dan berniat di atas sana. Setelah mereka mandi tadi, mereka melaksanakan 2 rakaat salat sunat dan mereka menghadap ke Ka'bah dan mereka memakai ihram dan melafazkan niat disunnahkan sebagaimana pertemuan yang lalu saya sampaikan, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala, kalau mereka itu sekaligus melaksanakan haji dan umrah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.